warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Nugraini Novitasari dengan NIM V1821047 dari kelompok 9. Di sini aku akan menjelaskan mengenai praktikum pangan dan gizi acara 9 dengan judul Kandungan Gizi dan Keamanan Pangan dari Pangan Olahan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai kandungan gizi dan keamanan pangan dari pangan olahan. Kandungan gizi atau label gizi yang tertera di kemasan produk pangan olahan merupakan informasi nilai gizi yang bertujuan untuk membantu konsumen dalam memilih produk pangan olahan yang sehat dan aman untuk dikonsumsi. Menurut BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 22 tahun 2019 tentang informasi nilai gizi atau ING, pencantuman informasi nilai gizi wajib bagi setiap orang yang memproduksi ataupun mengedarkan pangan olahan. Nah, informasi wajib yang dicantumkan dalam tabel informasi nilai gizi, yaitu yang pertama ada takaran saji, kemudian jumlah sajian per kemasan, jumlah persajian, jenis dan jumlah kandungan zat gizi maupun non-gizi, presentase AKG atau angka kecukupan gizi, serta catatan kaki. Sedangkan keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari berbagai kemungkinan kontaminasi biologis, fisik, kimiawi maupun benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Di mana dalam menjamin mutu produk pangan olahan, pada kemasan produk harus tertera kriteria keamanan pangan. Nah, untuk kriteria tersebut antara lain yang pertama ada nama produk, berat bersih, logo halal, nomor izin edar atau nomor BPOM, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal kedaluarsa, daftar komposisi bahan, dan kode produksi. Kemudian saya akan menjelaskan kandungan gizi dari produk pangan olahan yang pertama, yaitu biskuit gandum dari Roma Sari Gandum yang memiliki berat bersih 240 gram, di mana biskuit ini bahan utamanya adalah tepung gandum. Untuk takaran sajinya yaitu 3 keping, jumlah sajian per kemasan kurang lebih 12, energi total 90 kilokalori, energi dari lemak 35 kilokalori. Kemudian jumlah persajian yaitu lemak total ada 4 gram dengan persen AKG 6%, lemak jenuh 2 gram dengan persen AKG 10%, protein 2 gram dengan persen AKG 3%, karbohidrat total 13 gram dengan persen AKG 4%, gula 3 gram, natrium 60 mg dengan persen AKG 4%. Di dalam biskuit ini juga mengandung vitamin B1 dengan persen AKG 20%, vitamin B2 dengan persen AKG 10%, vitamin B6 dengan persen AKG 15%, dan vitamin B12 dengan persen AKG 15%. Nah, di bawah tabel informasi nilai gizi, di sini terdapat catatan kaki juga. Nah, selanjutnya adalah mengidentifikasi keamanan pangan dari produk pangan olahan yang pertama. Untuk kriteria yang pertama yaitu nama produk. Nama produknya adalah Roma Biskuit Sari Gandum. Kemudian di sini juga tertera berat bersih 240 gram. Kemudian ada juga logo halal. Kemudian di sini tertera juga nomor BPOM RI atau nomor izin edar, yaitu BPOM RI 23563105450. Kemudian di sini juga tertera nama dan alamat pihak yang produksi, yaitu dari PT Mayura Indah Tbk Tangerang, Indonesia. Kemudian di sini tertera tanggal kadaluarsanya, yaitu April 2023. Nah, di balik kemasan sini tertera juga daftar komposisi bahan dan kode produksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa produk pangan olahan yang pertama ini aman untuk dikonsumsi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kandungan gizi dari produk pangan olahan yang kedua, yaitu sari buah dari Buah Vita. Sari buah ini bahan utamanya dari sari buah campuran mangga dan pir dengan berat bersihnya yaitu 250 ml. Untuk takaran sajinya yaitu 250 ml, satu sajian per kemasan dengan jumlah persajian yaitu energi total 110 kilokalori, karbohidrat total 28 gram dengan persen AKG 9%, gula 24 gram,
Kemudian mengandung vitamin juga, yaitu vitamin A dengan persen AKG 95%, vitamin C dengan persen AKG 100%, vitamin B1 dengan persen AKG 30%, vitamin B3 dengan persen AKG 35%, vitamin B6 dengan persen AKG 20%, dan vitamin B9 dengan persen AKG 25%. Di bawah tabel informasi nilai gizi juga sudah tertera catatan kaki. Selanjutnya, saya akan mengidentifikasi keamanan pangan dari produk pangan olahan yang kedua. Untuk kriteria yang pertama, yaitu nama produk. Di sini sudah tertera nama produknya, yaitu Buah Vita. Kemudian yang kedua ada berat bersih di sini. Ini kecil banget ya, nggak kelihatan, mungkin blur. Ini di sini tertera 250 ml. Kemudian yang ketiga ada logo halal dari MUI. Kemudian ada nama dan alamat pihak yang memproduksi, yaitu PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Co. Tbk Bandung, Indonesia. Kemudian di sini tertera juga nomor izin edar atau nomor BPOM RI, yaitu BPOM RI MD 4666101-20024. Kemudian di atas sini, di atas kemasan sini itu tertera tanggal kadaluarsanya, yaitu 24 Februari 2023. Kemudian di samping sini, ini tertera daftar komposisi bahan dan kode produksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa produk pangan olahan yang kedua ini aman untuk dikonsumsi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kandungan gizi dari produk pangan olahan yang ketiga, yaitu sereal bar dari Fitbar rasa Choco Delight dengan berat bersihnya yaitu 22 gram. Nah, sereal bar ini bahan utamanya yaitu dari crispy beras dengan takaran saji yaitu 22 gram atau 1 bar, 1 sajian per kemasan. Jumlah persajian yaitu energi totalnya ada 90 kilokalori, energi dari lemak yaitu 30 kilokalori. Kemudian ada lemak total 3,5 gram dengan persen AKG 5%, kemudian lemak jenuh 2 gram dengan persen AKG 10%, protein 2 gram dengan persen AKG 4%, karbohidrat total 15 gram dengan persen AKG 5%, serat pangan 1 gram dengan persen AKG 3%, gula total 5 gram, dan garam 40 mg dengan persen AKG 2%. Di dalam produk ini juga mengandung vitamin dan mineral, yaitu vitamin A dengan persen AKG 10%, vitamin C dengan persen AKG 6%, vitamin B12 dengan persen AKG 15%, dan kalsium dengan persen AKG 4%. Di bawah tabel informasi nilai gizi juga sudah tertera catatan kaki. Selanjutnya, saya akan mengidentifikasi keamanan pangan dari produk pangan olahan yang ketiga. Untuk kriteria yang pertama yaitu nama produk. Di sini tertera nama produknya yaitu Fitbar. Kemudian yang kedua ada logo halal. Ini logo halal dari MUI. Kemudian ada berat bersih di sini. Ini kecil banget nggak kelihatan ya. Ini berat bersihnya yaitu 22 gram. Kemudian ada nomor izin edar atau nomor BPOM RI, yaitu nomornya BPOM RI MD 6305-1001-3281. Kemudian ada nama dan alamat pihak yang memproduksi, ini di sini juga, yaitu PT Tata Nutrisana Bogor, Indonesia. Kemudian di balik kemasan sini, ini sudah tertera daftar komposisi bahan. Kemudian ada tanggal kadaluarsanya, yaitu 11 Februari 2023. Kemudian ini ada kode produksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa produk pangan olahan yang ketiga ini aman untuk dikonsumsi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kandungan gizi dari produk pangan olahan yang keempat, yaitu snack dari Kusuka Keripik Singkong rasa rumput laut. Snack ini berat bersihnya yaitu 60 gram dan bahan utamanya dari singkong. Untuk takaran sajinya yaitu 20 gram dengan 3 sajian per kemasan. Untuk jumlah persajian yaitu energi total 100 kilokalori, energi dari lemak 45 kilokalori, lemak total 5 gram dengan persen AKG 8%, lemak jenuh 2 gram dengan persen AKG 11%, karbohidrat total 13 gram dengan persen AKG 4%, serat pangan 2 gram dengan persen AKG 5%, gula 1 gram, dan garam 90 mg dengan persen AKG 6%.
Di bawah tabel informasi nilai gizi juga sudah tertera catatan kaki. Selanjutnya, saya akan mengidentifikasi keamanan pangan dari produk pangan olahan yang keempat. Untuk kriteria yang pertama yaitu nama produk. Untuk nama produk di sini sudah tertera Kusuka keripik singkong rasa rumput laut. Kemudian di sini juga sudah tertera logo halal dari MUI. Ada berat bersih yaitu 60 gram. Di sini juga ada nomor izin edar atau nomor BPOM RI, yaitu BPOM RI MD 672810014094. Kemudian di bawah sini juga tertera nama dan alamat dari pihak yang memproduksi, yaitu Arira Pangindo Bogor Indonesia. Kemudian di balik kemasan sini tertera tanggal kadaluarsa, yaitu 7 Maret 2023. Kemudian di sini juga sudah tertera daftar komposisi bahan, dan yang terakhir tertera juga kode produksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa produk pangan olahan yang keempat ini aman untuk dikonsumsi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kandungan gizi dari produk pangan olahan yang terakhir, yaitu susu coklat dari Frisian Flag rasa Swiss coklat dengan berat bersih 225 ml. Bahan utama dari susu coklat ini adalah susu segar dengan takaran saji yaitu 1 pak atau 225 ml, satu sajian per kemasan. Jumlah persajian yaitu energi total 160 kilokalori, energi dari lemak 45 kilokalori. Lemak total 5 gram dengan persen AKG 7%, kolesterol 10 mg dengan persen AKG 4%, lemak jenuh 3 gram dengan persen AKG 14%, protein 5 gram dengan persen AKG 9%, karbohidrat total 24 gram dengan persen AKG 7%, gula 20 gram, dan garam 125 mg dengan persen AKG 8%. Nah, di dalam produk susu ini juga mengandung beberapa vitamin, yaitu ada vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin B1, vitamin B2, B3, B5, B6, dan B12, serta mengandung kalium, kalsium, fosfor, magnesium, iodium, dan selenium. Di bawah tabel informasi nilai gizi juga sudah tertera catatan kaki. Selanjutnya, saya akan mengidentifikasi keamanan pangan dari produk pangan olahan yang terakhir. Untuk kriteria yang pertama yaitu nama produk, di sini sudah tertera nama produknya yaitu Frisian Flag Pure Foam Swiss Chocolate. Untuk kriteria yang kedua yaitu logo halal, di sini juga sudah tertera logo halalnya yaitu dari MUI. Kemudian di bawah sini tertera juga berat bersihnya yaitu 225 ml. Kemudian ada nomor izin edar atau nomor BPOM RI, yaitu nomornya BPOM RI MD 4000809144172. Di bawahnya juga sudah tertera nama dan alamat pihak yang memproduksi, yaitu PT Frisian Flag Indonesia, Jalan Raya Bogor, kilometer 26, Jakarta, Indonesia. Kemudian di bagian sisi atas kemasan di sini, ini nggak kelihatan ya, ini tertera tanggal kadaluarsa, yaitu Februari 2023. Kemudian di sisi samping ini, di bawah tabel informasi nilai gizi, di bawah catatan kaki tadi, itu tertera daftar komposisi bahan. Dan yang terakhir di sini, itu tertera kode produksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa produk pangan olahan yang terakhir ini aman untuk dikonsumsi. Setelah mengidentifikasi kandungan gizi serta keamanan pangan dari kelima produk pangan olahan tadi, dapat disimpulkan bahwa kelima produk pangan olahan yang telah saya sebutkan tadi baik dan aman untuk dikonsumsi, karena telah memenuhi syarat ataupun kriteria dari keamanan pangan olahan. Nah, ada saran nih buat teman-teman semua yang ingin mengkonsumsi produk pangan olahan. Alangkah baiknya untuk melihat kandungan gizi serta keamanan pangannya terlebih dahulu. Tujuannya untuk menjaga kesehatan tubuh kita serta mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Sekian penjelasan praktikum pangan dan gizi acara 9 dengan judul Kandungan Gizi dan Keamanan Pangan dari Pangan Olahan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.